Adapun pembelajaran kita hari ini mengenai SPLTV dengan metode substitusi. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada Pandu, Rina, dan Nina membeli baik itu buku tulis, pensil, dan penghapus. Untuk Pandu dia harus membayar 9.000, Rina 8.000, dan Nina 12.000. Kemudian ditanyakan di sini adalah berapakah harga setiap buku tulis, pensil, maupun penghapus. Agar kita mudah mengetahui harga setiap buku tulis, pensil, dan penghapus, kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa Pandu itu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Dia harus membayar 9.000. Misalkan buku tulis itu kita anggap sebagai X, maka ini akan menjadi 2X. Sedangkan untuk pensil kita misalkan sebagai Y, maka ini menjadi ditambah Y. Dan untuk 1 penghapus itu kita misalkan sebagai Z, menjadi ditambah Z, di mana totalnya menjadi 9.000. Untuk Rina, ia membeli 1 buku tulis, kemudian 2 buah pensil dan 1 penghapus, dan harus membayar sebanyak Rp8.000. Kalau kita ubah ke dalam bentuk matematikanya, menjadi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Sedangkan untuk Nina membeli 1 buku tulis, 3 buah pensil, dan 3 penghapus. Kemudian dia harus membayar uang sebanyak 12.000. Kalau kita ubah ke bentuk matematika menjadi X tambah 3Y ditambah 3Z itu sama dengan 12.000. Dari 3 ilustrasi ini, kalau kita tuliskan SPLTV-nya, itu akan menjadi, yang pertama adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9.000. Yang kedua adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8.000. Dan yang ketiga adalah X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 12.000. Dari ketiga persamaan ini, kita akan menentukan berapakah harga setiap buku tulis, 1 buah pensil, dan penghapus. Anggap saja 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9.000 itu sebagai persamaan pertama. Sedangkan untuk X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8.000 itu sebagai persamaan kedua. Dan X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 12.000 adalah sebagai persamaan yang ketiga. Dari ketiga persamaan ini, kita akan mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode substitusi. Langkah awal adalah kita memperhatikan persamaan yang pertama. Boleh saja kita menggunakan persamaan kedua terlebih dahulu, ataupun menggunakan persamaan ketiga terlebih dahulu, tidak masalah. Di sini kita harus memisalkan salah satunya baik itu X, Y, maupun Z. Misalkan, pada persamaan pertama ada 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9.000. Misalkan kita ingin di sini meninggalkan hanya Y saja, maka yang nilai selain Y semuanya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Misalkan di sini ada 2X dan Z. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan karena mula-mula tandanya di sini positif. Maka karena setelah pindah ruas, dia berubah menjadi negatif. Nah, kita anggaplah sekarang bahwa Y itu sama dengan 9.000 dikurang 2X kurang Z. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan kedua, yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8.000. Karena di sini sudah diketahui bahwa Y sama dengan 9.000 dikurang 2X kurang Z, maka Y yang ada di persamaan kedua ini kita ganti menjadi X tambah 2 dalam kurung 9.000 dikurang 2X kurang Z. Yang berwarna biru di sini ini merupakan pengganti dari nilai Y. Kemudian ditambah Z sama dengan 8.000. 2 ini kita kalikan baik itu ke 9.000, ke min 2X maupun ke min Z, maka akan menjadi X-nya tetap 2 kali 9.000 sama dengan 18.000, maka min 2X ini kita kalikan 2 menjadi min 4X, 2 dikali min Z menjadi min 2Z ditambah Z sama dengan 8.000. Maka hasilnya yaitu menjadi 18.000 dikurang 3X kurang Z. Mengapa ini menjadi min 3X? Karena X dikurang 4X itu menjadi min 3X. Dikurang Z berarti karena min 2Z ditambah Z menjadi min Z sama dengan 8.000. Misalkan kita ingin menyisihkan di antara X dan Z di sini. Misalkan di sini kita ingin menyisihkan Z saja,
Maka yang selain variabel Z kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Seperti 18.000 dan min 3x kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jangan lupa diganti tandanya. Yang 18.000 menjadi min, kemudian min 3x menjadi plus 3x. Karena di sini ada 8.000 dikurang 18.000, ini bisa kita sederhanakan menjadi min Z sama dengan min 10.000 tambah 3x. Karena 8.000 dikurang 18.000 itu hasilnya min 10.000. Karena di sini Z-nya masih negatif, kita harus menjadikannya positif. Bagaimana cara kita bisa mengubah Z ini menjadi positif? Adapun cara kita mengubah min Z ini menjadi positif yaitu dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Min 1 ini tidak hanya kita kalikan terhadap min Z saja, tetapi juga terhadap min 10.000 maupun 3x, sehingga hasilnya menjadi Z sama dengan 10.000 dikurang 3x. Karena min 1 kali min Z itu menjadi Z, min 1 kali min 10.000 menjadi 10.000, min 1 kali 3x menjadi min 3x. Sehingga sudah dua variabel yang kita dapati. Yang pertama yaitu saat Y sama dengan 9.000 dikurang 2x dikurang Z. Yang kedua adalah Z sama dengan 10.000 dikurang 3x. Kedua ini, baik Y maupun Z itu akan kita substitusikan ke persamaan ketiga. Langsung saja kita salin persamaan ketiga, lalu ganti nilai Y maupun Z yang ada di persamaan ketiga ini menjadi dua persamaan Y dan Z ini. Maka akan menjadi ini ya. Yang warna biru ini untuk menandakan bahwa itu adalah pengganti dari Y yang ada di sini, sedangkan yang berwarna merah ini adalah pengganti dari nilai Z. Langsung saja ini kita kalikan satu persatu sehingga menjadi X-nya tetap 3 kali 9.000 menjadi 27.000, 3 kali min 2x menjadi min 6x, 3 dikali min Z menjadi min 3Z. Kemudian ditambah 3 kali 10.000 30.000, 3 kali min 3 adalah min 9x sama dengan 12.000. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Langkah kita selanjutnya adalah menjumlahkan dan mengurangkan yang memiliki variabel ataupun konstanta yang sama di sini. Yang mana yang sama? Yang pertama adalah antara X dan X, kemudian ada konstanta dan konstanta. Di sini X ada 3 ya, ada X saja, min 6X dan min 9X. Jadi itu kita jumlahkan. Sehingga hasilnya menjadi min 14X tambah 57.000 dikurang 3Z sama dengan 12.000. Selanjutnya, min 14X dikurang 3Z, 57.000 yang ada di sebelah kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka tandanya berubah. Sehingga menjadi min 14X kurang 3Z sama dengan min 45.000. Min 45.000 ini datang dari 12.000 dikurang 57.000. Karena di sini ada dua variabel X dan Z, sedangkan kita hanya akan mencari X saja ya, karena Y dan Z sudah ada, maka Z yang ada di sini kita masukkan lagi persamaan yang ada di sini. Maka menjadi min 14X dikurang 3 dalam kurung. Nah, dalam kurung inilah pengganti nilai Z yang ada di sini. Sehingga yang tersisa hanya X nantinya. Kemudian min 3 ini kita kalikan satu persatu ke dalam kurung, maka akan menjadi min 14X-nya tetap, min 3 kali 10.000 menjadi min 30.000, min 3 kali min 3X sama dengan 9X, kemudian sama dengan min 45.000-nya tetap. Min 14X dan 9X ini tinggal kita jumlahkan sehingga menjadi min 5X kurang 30.000 sama dengan min 45.000. Min 30.000 yang ada di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menjadi min 5x sama dengan min 45.000 tambah 30.000.
Hasilnya menjadi min 5x sama dengan min 15.000, maka nilai x itu adalah min 15.000 dibagi dengan min 5, berarti nilai x-nya itu adalah 3.000. Tinggal kita mencari berapakah harga untuk pengganti variabel y maupun variabel z. Bagaimana cara kita menentukan y dan z-nya? Tinggal kita substitusikan 3.000 yang sudah kita dapatkan ini, pengganti x-nya ke dalam persamaan y dan z yang dua ini tadi. Z sama dengan 10.000 kurang 3x. Nah, x-nya inilah yang akan kita ganti menjadi 3.000, sehingga kita dapat harga dari z-nya. Sehingga Z sama dengan 10.000 dikurang 3 dalam kurung 3.000. Nah, dalam kurung inilah pengganti nilai X tadi. Sehingga Z sama dengan 10.000 dikurang 9.000, maka Z itu adalah 1.000. Sehingga kita dapati untuk harga variabel X adalah 3.000, untuk variabel Z adalah 1.000, tinggal kita mencari untuk harga di variabel Y. Untuk Y tadi adalah 9.000 dikurang 2X kurang Z. Langsung saja kita ganti X dan Z-nya karena sudah kita dapati tadi kan. X-nya 3.000 dan Z-nya adalah 1.000. Kita substitusikan atau kita ganti nilainya sehingga menjadi 9.000 dikurang 2 kali 3.000 dikurang 1.000. Hasilnya menjadi 9.000 dikurang 6.000 dikurang 1.000, sehingga nilai Y-nya itu adalah 2.000. Maka harga satuan dari buku, tulis maupun pensil dan penghapus, untuk buku harganya 3.000, untuk pensil harganya 2.000, dan untuk penghapus harganya adalah 1.000. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Untuk soal nomor 1 sampai 3 itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, soal nomor 4 itu bentuknya seperti ini, beda dengan soal-soal sebelumnya. Variabelnya itu sebagai penyebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk soal kayak gini? Pada dasarnya prosesnya itu sama aja, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Namun terlebih dahulu kita buat dulu pemisalan untuk soal sejenis ini, ya. Ini kita buat dulu pemisalan. Kita bikin pemisalan, misal 1/x ini kita misalkan variabel lain. 1/x saya misalkan sebagai P aja ya. Kemudian 1/y sebagai Q dan 1/z ini sebagai R. Oke. Jadi bentuk persamaan ini bisa kita ubah. Persamaan ini bisa kita ubah, 1/x-nya kita ganti jadi P, 1/y-nya jadi Q, dan 1/z-nya jadi R. Jadi ini menjadi P, ini Q, tambah 1/z itu R. Sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua, nah 1/x itu kan P. Gimana kalau 2/x? Ini berarti menjadi 2P. Ya, 2P, 3/y berarti 3Q. Dikurangi 3Q, kemudian ini 2/z berarti 2R. Tambah 2R sama dengan 3. Kemudian persamaan ketiga, ini kita ubah juga. 1/x itu P, berarti ini negatif P. Tambah 9Q. Kemudian dikurangi 2R. Sama dengan 17. Nah, sekarang kita eliminasi ya. Saya eliminasi dulu persamaan kedua dan 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, terlebih dahulu saya eliminasi persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena koefisiennya udah sama-sama 2. Ya. Saya eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan kedua, 2P dikurangi 3Q ditambah 2R sama dengan 3. Dan persamaan ketiganya negatif P ditambah 9Q dikurangi 2R sama dengan 17. Oke, ini kita eliminasi. Lihat di sini plus, di sini minus. Berarti kita tambah ya. Kita tambah 2P ditambah negatif P itu positif 1P. Negatif 3Q tambah 9Q plus 6Q.
2R ditambah negatif 2R ini habis atau 0. Kemudian 3 ditambah 17 itu 20. Nah, ini kita sebut aja persamaan keempat. Ya. Nah, sekarang kita eliminasi lagi. Kita hilangkan variabel yang sama. Barusan kita menghilangkan variabel R berarti sama. Nanti kita hilangkan R juga. Saya eliminasi 1 dan 2 sekarang. Nah, teman-teman mau mengeliminasi persamaan 1 dan 3 juga boleh. Ya. Di sini saya eliminasi 1 dan 2. Persamaan ke-1 itu P tambah Q tambah R sama dengan 9. Dan persamaan keduanya 2P dikurangi 3Q ditambah 2R sama dengan 3. Ini kita samakan dulu koefisien dari variabel R-nya ya. Ini kan 1, ini 2. Kita samakan, kita kali 2, ini kita kali 1, biar sama-sama menjadi 2 koefisien dari variabel R-nya. Ini kita kali 2 menjadi 2P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 9 kali 2, 18. Yang bawah kali 1 berarti 2P min 3Q tambah 2R sama dengan 3. Oke. Nah, kita hilangkan R-nya. Caranya gimana? Kita kurangi ya. Kita kurangi. 2P dikurangi 2P ini habis. 2Q dikurangi negatif 3Q. Berarti positif 5Q. 2R dikurangi 2R juga habis. Kemudian 18 dikurangi 3 itu 15. Jadi Q-nya langsung kita dapat. Q-nya adalah 15 dibagi 5. Q-nya ternyata 3. Ya. Q-nya adalah 3. Sekarang kita akan mencari variabel lain. Saya langsung aja cari P-nya ya. Karena kita udah punya persamaan yang memuat dua variabel. Kita substitusi Q sama dengan 3 ke persamaan keempat. Ke persamaan keempat. Persamaan keempat itu P tambah 6Q sama dengan 20 kan. Q-nya kita ganti dengan 3. Jadi P tambah 6 kali 3 sama dengan 20. Jadi P tambah 18 sama dengan 20. Maka P-nya berapa? P-nya 20 dikurangi 18. P-nya adalah 2. Kita udah dapat P dan Q. Sekarang kita nyari R. Untuk nyari R kita substitusi lagi. Kita substitusi ke persamaan pertama ya. Nah, yang ini kita hapus aja karena udah nggak kita perlukan. Saya akan mencari nilai dari variabel R. Kita substitusi nilai P dan Q ke persamaan 1. Ya, kita substitusi P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 tuh yang ini ya. P tambah Q tambah R kan nilainya 9. P-nya kita ganti. P-nya tadi berapa? 2. P-nya 2 ditambah Q-nya itu 3 ditambah R sama dengan 9. 2 tambah 3, 5. Tambah R sama dengan 9, maka R-nya berapa? 9 dikurangi 5. R-nya adalah 4. Nah, kita udah dapat nilai P, Q, dan R. Sekarang, kita akan mencari nilai X, Y, dan Z ya. Bagian sini kita hapus dulu. Oke. Nah, teman-teman perhatikan pemisalan yang di awal kita buat dari sini. 1 per X kan sama dengan P. Berarti X itu sama dengan 1 per P. P-nya tadi berapa? P-nya itu 2. Berarti X-nya adalah 1 per 2. Nah, 1 per Y sama dengan Q. Berarti Y-nya adalah 1 per Q. Berarti 1 per Q-nya tadi itu 3. Nah, yang terakhir 1 per Z sama dengan R. Berarti Z itu sama dengan 1 per R. 1 per R-nya adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai ini nih. 4X ditambah 6Y ditambah 8Z. Berarti 4 kali nilai X. X itu 1 per 2. Kemudian ditambah 6Y. 6 kali nilai Y-nya itu 1 per 3. Kemudian ditambah 8Z. 8 kali Z-nya itu 1 per 4. Ya. 4 kali setengah.
4 kali 1 kan 4. Lalu dibagi 2, nilainya adalah 2. 6 kali 1/3. 6 kali 1 itu 6. 6 dibagi 3, 2. Kemudian 8 kali 1/4. 8 kali 1 kan 8. Lalu dibagi 4, nilainya adalah 2. 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya 6. Ternyata 4x tambah 6y tambah 8z adalah 6. Jawabannya B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Ini soal terakhir yang akan kita bahas tentang SPLTV. Pada suatu hari, Andi, Budi, dan Chandra panen buah jeruk. Hasil kebun Chandra 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Dan 10 kg lebih banyak dari hasil kebun, ya ini hasil kebun Budi. Jika hasil panen ketiganya adalah 195 kg, maka hasil panen Andi adalah. Nah, ini kita buat dulu model matematikanya. Kita buat dalam bentuk variabel. Saya misalkan banyaknya hasil kebun Andi itu A, sesuai dengan inisial nama mereka. Kemudian banyaknya hasil kebun Budi adalah B, dan banyaknya hasil kebun Chandra adalah C. Kita buat model matematikanya. Lihat pernyataan ini. Hasil kebun Chandra 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Jadi kita buat persamaannya, berarti C, hasil kebun Chandra 10 kg lebih sedikit dari hasil kebun Andi. Itu sama aja dengan hasil kebun Andi dikurangi 10. Ya, 10 kg lebih sedikit. Dan hasil kebun Chandra itu 10 kg lebih banyak dari hasil kebun Budi. Berarti C, hasil kebun Chandra itu sama aja dengan hasil kebun Budi ditambah 10. Ya, B ditambah 10 karena 10 kg lebih banyak. Kemudian persamaan lain yang kita peroleh dari sini, jika hasil panen ketiganya adalah 195 kg, berarti hasil kebun Andi ditambah Budi ditambah Chandra hasilnya adalah 195. Nah, di sini yang kita cari itu banyaknya hasil kebun Andi. Kita nyari nilai A-nya saja. A-nya berapa? Ya. Di sini kita pakai eliminasi dan substitusi. Pertama saya eliminasi dulu. Akan saya eliminasi nilai C di sini. Kenapa nilai C kita eliminasi? Karena kita tidak memerlukan banyaknya hasil kebun Chandra. Yang kita cari adalah Andi, ya. Yang kita cari adalah banyaknya hasil kebun Andi. Kita nyari nilai A-nya saja. Ini kita eliminasi aja, kita kurangi. C dikurangi C kan 0. A dikurangi B, ya A min B. Kemudian negatif 10 dikurangi 10, negatif 20. Nah, ini bisa kita ubah negatif B-nya ke kiri jadi positif B sama dengan A dikurangi 20. Ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita substitusi ke bagian sini. A, biarkan A, karena kita memang mencari nilai A. Nah, B, ini kita tidak perlu nilai B juga, karena kita hanya mencari nilai banyaknya hasil panen Andi. Kita nyari nilai A-nya saja. Jadi B ini kita substitusi, kita ganti. Kita ganti dengan mana? Dengan ini nih. Jadi B-nya kita nyatakan dalam bentuk A. B itu sama aja dengan A min 20. Jadi B ini kita ganti jadi A min 20. Ya. Nah, C ini juga sama. Kita tidak memerlukan nilai C. Ini kita ganti juga. Nilai C kita ganti dengan mana? C itu sama aja dengan A min 10. Ganti dengan ini. Kenapa kita pilih ini? Enggak yang bawah. Karena yang bawah variabelnya B. Kita perlu menyatakan C dalam bentuk A. Jadi kita pakai yang ini. C-nya kita ganti jadi A min 10. Sama dengan 195. Oke, sekarang kita selesaikan. A ditambah A itu 3A. 3A. Negatif 20 dikurangi 10, negatif 30 sama dengan 195. Jadi 3A sama dengan 195 kita tambah 30. Jadi 3A-nya sama dengan 195 ditambah 30. 225 ya. Jadi A-nya berapa? 225 kita bagi 3. 75. Jadi hasilnya adalah 75.